Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Dwi Aprilia from the 6th semester of PBEA, and this video was made to fulfill my final test assignment for psycholinguistics. So I will answer the question from this video. Okay, start from the first question. It's about 5 components in language learning atau 5 komponen penting dalam pembelajaran bahasa. Baik, jika kita berbicara tentang 5 komponen, maka kita tidak akan jauh dari Strevens dalam bukunya pada tahun 1983 mengemukakan bahwa komponen pembelajaran bahasa itu sangat kompleks. Jadi tidak hanya 5 saja sebenarnya, yakni terdapat 12 komponen yang dikemukakan oleh Strevens ini. Namun jika dicermati, sebenarnya ke-12 komponen ini bisa kita kelompokkan lagi menjadi 5 komponen umum yang akan saya bahas setelah ini. Baik, komponen yang pertama adalah kebijakan dan tujuan. Nah, di mana komponen ini bertujuan dengan pertanyaan, kemanakah arah pembelajaran bahasa? Kemudian arah pembelajaran bahasa ini dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Misalnya suatu bahasa ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa negara atau bahasa asing. Nah, unsur ini memberikan kekuatan motivasi bagi pembelajaran bahasa. Tanpa kebijakan ini, barangkali pembinaan dan pengembangan bahasa tidak akan terjadi. Nah, metode alamiah dan metode respon fisik total yang menjadi pengembangan dari teori bahasa dan juga teori belajar bahasa. Nah, untuk yang pertama adalah metode alamiah ya. Dalam penerapan metode alamiah ini dikenal juga teori monitor yang terdiri atas 5 hipotesis utama, yaitu yang pertama hipotesis pemerolehan pembelajaran, kemudian hipotesis urutan alamiah, hipotesis monitor, hipotesis masukan, dan hipotesis saringan afektif adalah yang terakhir. Nah, model monitor ini membedakan ya antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diinternalisasikan secara ilmiah. Nah, secara alamiah, yaitu tanpa kesadaran dan memusatkan pada bentuk-bentuk linguistik. Nah, menurut hipotesis ini, anak kecil hanya melakukan pemerolehan dalam usaha menguasai bahasa pertamanya. Nah, akan tetapi orang dewasa melakukan 2 cara dalam pengembangan kompetensi bahasa keduanya. Nah, cara yang pertama adalah pemerolehan yang dilakukannya ini sebagaimana anak kecil mengembangkan kemampuan bahasa pertamanya. Nah, cara kedua dilakukannya dengan jalan belajar bahasa. Sedangkan metode respon fisik total yang dikembangkan oleh seorang psikolog dari San Jose State College, Amerika Serikat, yaitu James J. Asher pada tahun 1966, sesuai dengan teori belajar bahasa yang mendasarinya, kaitan antara gerak tubuh dan penguasaan bahasa menjadi fokus dalam pemilihan teknik pembelajaran yang dikembangkan ini. Nah, situasi kelas dapat dijadikan media pembelajaran, tetapi yang ideal, metode ini mempersyaratkan kelas yang luas yang dapat diubah-ubah sesuai dengan situasi yang sedang diperagakan. Nah, jumlah siswa idealnya ini relatif kecil, antara 20 sampai 25, ringnya adalah 20 sampai 25 orang. Kemudian faktor umur ini tidak ada batasan dan bisa untuk anak-anak hingga orang dewasa. Jadi contoh teknik pembelajaran metode ini dapat dicermati dari teknik yang telah dilakukan oleh Asher sendiri. Nah, untuk mengajarkan kata abstrak, misalkan pemerintahan, keadilan, dan gaji. Nah, ini dibuatlah kartu kecil atau flashcard. Kita sering mengenalnya sebagai flashcard. Nah, kemudian kosakata abstrak tersebut ditulis pada kartu dengan huruf yang sesuai. Kemudian di balik kartu diberi arti katanya dalam bentuk terjemahan. Jadi cara pengajarannya inilah yang meminta pembelajar memberikan kartu pada kawannya. Selanjutnya adalah the question number 3 tentang teori. Nah, pada sumbangan psikolinguistik pada pengajaran berbahasa ini terdapat
pengembangan teori pemahaman, teori mendengarkan selektif, teori produksi ujaran, teori penyangkalan, teori ambiguitas, kemudian fitur beda bunyi, kontinuitas, direktif dan komisif pada pembelajaran keterampilan bahasa. Nah, apa sih teori-teori tadi itu? Nah, yang pertama adalah teori pemahaman ya. Jadi ada dua pendekatan dalam pemahaman atau comprehension, yaitu pendekatan sintaktik dan pendekatan semantik. Nah, melalui pendekatan sintaktik, pemahaman ini dilakukan dengan pertama-tama mendasarkan diri pada struktur kalimat. Pemahaman dapat dilakukan dengan mengenali bunyi kata, kemudian wujud yang terdapat dalam kalimat untuk menangkap makna pernyataan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Kemudian aspek pemahaman harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Hal ini berarti bahwa pengajaran pemahaman harus dilakukan menggunakan pendekatan komunikatif. Harus dilakukan dalam bentuk pemahaman ujaran yang alamiah, yaitu bacaan yang digunakan dalam peristiwa komunikasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, nanti guru menjelaskan proses pemahaman dari pendekatan sintaktik dan semantik secara rinci, kemudian proses dan hasil yang diperolehnya sehingga menemukan sintaktik dan semantik sehingga menemukan makna proposisi tertentu. Penggunaan kedua pendekatan tersebut selanjutnya dipadukan untuk meyakinkan kebenaran proposisi yang diperolehnya. Jika hasilnya sama, kita semakin yakin kebenaran makna dari pernyataan yang ditemukan. Jika hasilnya berbeda, dibahas selanjutnya mengapa kok berbeda. Demikian seterusnya sehingga ditemukan pendekatan yang cocok sesuai dengan siswa. Kemudian pemberian tugas dimulai dari mencari teks, lisan atau tulis dengan cara tertentu. Selanjutnya siswa ditugasi untuk memahami proposisi yang terkandung dalamnya dengan pendekatan yang sudah diterimanya secara individu maupun berkelompok. Baik, teori yang kedua adalah teori mendengarkan selektif ya. Nah, teori di atas berguna dalam pengajaran berbicara dan menyimak yang dilakukan secara terintegrasi. Pada kenyataan berbahasa Indonesia, kita sering nih berbicara dan menyimak dalam situasi gaduh seperti dalam kendaraan, sehingga deru mesin kendaraan tersebut ini seperti mengganggu, sangat mengganggu dalam pesta atau rapat yang sangat banyak pengunjungnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita sebagai pendengar harus menggunakan teori mendengarkan selektif agar terus dapat mengikuti pembicaraan. Begitulah komunikasi dengan bahasa yang sesungguhnya di masyarakat. Oleh sebab itu, pengajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan komunikatif harus menciptakan pengajaran yang mencerminkan penggunaan bahasa yang sesungguhnya dalam masyarakat. Yang ketiga adalah teori produksi ujaran. Baik, teori produksi ini bermanfaat ya dalam mengajarkan berbicara dan menulis. Teori ini menyatakan bahwa produksi bahasa melibatkan dua aktivitas utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan dalam berbicara. Nah, misalnya seorang penutur nih bilang terlebih dahulu merencanakan bagaimana dia bertutur untuk mempengaruhi mental pendengarnya. Nah, kemudian ia melaksanakan dengan mengeluarkan segmen bunyi seperti kata, frasa, dan kalimat. Nah, betapapun seseorang berbicara secara spontan, ia harus melakukannya dengan langkah-langkah yang sistematis yang harus direncanakan secara matang agar produk ujaran yang dihasilkan ini juga ideal sehingga proposisi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya dapat tersampaikan dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk produksi bahasa tulis ya, hanya dengan wujud yang agak berbeda karena dalam produksi bahasa tulis tersedia cukup waktu untuk berpikir untuk mengoreksi hasil tulisannya. Nah, yang keempat adalah teori penyangkalan. Apa itu teori penyangkalan? Penyangkalan atau denial ya adalah merupakan bentuk pernyataan khusus. Penyangkalan seperti posisi dengan pembatalannya merupakan satu kesatuan. Penyangkalan membiarkan informasi lama dan menegaskan informasi baru. Misalnya, ingat kemarin ketika saya berkata kepada Anda adalah John yang memukul Bill. Baiklah, saya salah. Dalam kalimat yang kedua terdapat pernyataan bahwa adalah John yang memukul Bill. Tidak benar. Lalu apa yang ingin dibatalkan? Apakah John melakukan sesuatu tapi bukan untuk memukul Bill? Apakah John ini memukul seseorang tetapi bukan Bill?
Apakah sesuatu terjadi? Tetapi bukan pemukulan Bill oleh John. Dalam pernyataan itu, penutur ingin menyatakan given information bahwa X pemukul B dengan benar adalah benar, dan membatalkan new information bahwa X adalah John. Nah, seperti itu. Hal ini sesuai dengan pendekatan komunikatif yang digunakannya. Pembelajar harus diajak untuk memahami dan menggunakan kalimat-kalimat dalam latar komunikasi yang sesungguhnya. Dalam peristiwa komunikasi seperti itu, tentu tidak disangkal bahwa penggunaan kalimat-kalimat yang beberapa di atas ini merupakan penyangkalan ya. Nah, oleh karena itu guru juga perlu menjelaskan pembentukannya, pemahamannya, serta penggunaannya dengan teori penyangkalan. Yang kelima adalah teori ambiguitas. Nah, pada dasarnya terdapat dua teori ambiguitas, yaitu teori Garden Path dan teori Many Meanings. Teori Garden Path ini menyatakan bahwa manusia tidak menganggap suatu kalimat sebagai ambigu karena hanya ada satu penafsiran terhadapnya. Sedangkan teori Many Meanings menyatakan bahwa pendengar membuat dua atau lebih tafsiran yang berbeda untuk setiap kalimat ambigu dan segera memutuskannya mana yang benar berdasarkan konteks. Nah, dalam penggunaan bahasa ini sering dijumpai juga penggunaan kalimat-kalimat yang ambigu. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia berpedoman pada kurikulum 1994 yang menggunakan pendekatan komunikatif juga harus mengangkat bahan ajar yang beberapa diantaranya berupa kalimat-kalimat yang ambigu. Selanjutnya, guru berusaha untuk mengajak pembelajar memahami dan berlatih membuat kalimat-kalimat ambigu tersebut. Nah, agar pada saat diperlukan belajar sudah terbiasa menggunakannya. Kemudian dikatakan pada saat diperlukan karena memang kalimat-kalimat ambigu itu pada saat tertentu harus digunakan. Kemudian yang keenam adalah teori fitur pembeda bunyi atau feature distinctive, menyatakan bahwa setiap bunyi mempunyai sejumlah fitur sebagai pembeda bunyi. Apakah bunyi itu konsonantal? Apakah bunyi itu vokal? Apakah bunyi itu anterior? Apakah bunyi itu koronal? Apakah bunyi itu voice? Apakah bunyi itu nasal? Apakah bunyi itu strident? Dan apakah bunyi itu continuous? Hasil analisis itu akan menghasilkan fitur bunyi seperti B sebagai pembeda dengan bunyi-bunyi yang lain. Teori tersebut juga bermanfaat untuk mengajarkan bunyi bahasa Indonesia. Padahal bunyi-bunyi tersebut ini sebenarnya berbeda ya. Guru akan dapat mengajarkan bunyi-bunyi tersebut dengan menggunakan fitur pembeda bunyi. Pengajaran bunyi seperti itu diperlukan untuk menjelaskan pemakaian bunyi dalam peristiwa komunikasi yang hampir sama tapi sebenarnya berbeda, seperti F dan V. Nah, seperti itu. Kemudian teori kontinuitas adalah menyatakan bahwa penggunaan segmen bahasa berhubungan langsung dengan segmen bahasa yang sudah dikuasai. Nah, teori ini bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum 1994. Teori ini bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia. Misalnya, terlebih dahulu diajarkan kalimat-kalimat sederhana, selanjutnya diajarkan kalimat-kalimat luas yang terdiri atas 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa, dan seterusnya. Nah, siswa ini ditugaskan untuk mengamati dan mencatat kalimat-kalimat yang dipergunakan penutur dalam peristiwa komunikasi dengan tema tertentu. Kemudian kalimat-kalimat yang sudah diperoleh nantinya ini selanjutnya dipilah-pilah berdasarkan jumlah klausanya dan hasilnya dilaporkan secara tertulis untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan diskusi kelas. Selanjutnya, pembelajar ditugasi bermain peran dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Misalkan menggunakan kalimat yang terdiri atas 1 klausa sampai 3 klausa. Dengan demikian, pengajaran kalimat dapat dilakukan secara lebih mendalam sehingga hasilnya juga diharapkan lebih baik. Yang ke-8 adalah teori direktif dan komisif. Pengajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 1994 ini mewajibkan guru ya mengajarkan dan mengajak pembelajar untuk memahami dan menggunakan kalimat-kalimat sebagai tindak ujar. Nah, dalam pengajaran bahasa seperti itu perlu dipikirkan tindak ujar apa yang perlu diajarkan terlebih dahulu dan tindak ujar apa yang perlu diajarkan kemudian. Sebagai contoh nih, hasil penelitian Grimm dapat diterapkan untuk pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar.
tindak ujar direktif sebaiknya diajarkan terlebih dahulu, sedangkan tindak ujar komisif diajarkan kemudian. Baik, sekian, that's all that I can explain to you all in this video. Through this video, maybe it will be useful for us, and thank you. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.